نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم حامدا ومصليا ومسلما Hadratil Mukarramin, para asatidz wal mukarramat, para ustazah, bil khusus Hafizillah Dr. Haji Mas'ud dan seluruh pengurus masjid, juga panitia pelaksana, hadirin bapak-bapak dan hadirat ibu-ibu, jamaah maulid yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini kita sama-sama bisa hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi. Ya, kalau ditanya kenapa kita maulidan, jawabannya hampir pasti sama, yaitu karena kita cinta kepada Nabi. Apakah cukup kita sekedar mengaku cinta kepada Nabi hanya dengan muludan? Ya, nggak cukup. Lebih dari sekedar kita maulid, kata ulama, min alamatil mahabbah ittiba, iqtida, yaitu senantiasa berusaha mengikuti dan meneladani Nabi. Orang seperti kita ini ngikut Nabi itu nggak gampang. Kenapa nggak gampang? Karena kita sama Nabi jauh jaraknya, jauh waktunya. Nabi hidup 1400 tahun yang lalu, zamannya zaman Babel. Kita sekarang hidup di zaman modern, kan jauh. Gaya hidup aja beda udah. Jangankan yang 1400 tahun yang lalu, zaman babangkong kita aja sekarang laguan udah beda. Beda nggak gaya orang itu sekarang? Beda banget. Cara pakaiannya, cara makannya. Dulu mah kita makan lauk satu juga cukup. Sekarang mau bergaya biar susah juga lauknya dijejer. Ya, dulu kita makan pakai telur aja udah bilang Pak. Telurnya dicampur, menggoreng telur doang kayak anak sekarang. Bikin omelet lah dulu kagak. Campurin daun kelornya sepengki. Anaknya 6 tuh telur udah 8. Murah kebanyakan daun. Telurnya telur boleh beli yang kayak sekarang begitu. Telur yang udah hampir tembuhuk tuh dikeker mama kita kagak jadi. Ya, jarang yang begini makan ayam di rumah. Yang makan ayam cuma 2 kemungkinannya. Satu, ayamnya sakit. Yang kedua, yang punya ayam sakit. Jadi kalau dulu iya sih kalau sakit. Jadi jaraknya jauh sama Nabi, gaya hidup juga udah beda zaman sekarang. Makanya saya bilang gak gampang orang sekarang ngikut Nabi, niru Nabi, gak gampang. Ini saya mau senderan jauh banget, gak nyampe banget. Mau mundur saya mau jalan kaki ini Ustaz. Ustaz Masud lagi tega banget ini, mampu jadi kasih yang keras begini. Tahu nih berarti gak boleh lama-lama. Nah, saya mau balik lagi. Kalau ada bandar, jadi ikut Nabi itu ya nggak semudah yang kita bayangkan. Ya si Aisyah ikut Nabi, belum tentu bisa ngelakoninnya. Itu, ya. Yang kedua, jaraknya jauh. Nabi di mana, kita di mana. Ini hari Nabi belum pernah ke Menceng. Nabi tinggal di Arab, ribuan kilometer jaraknya, dan itu ada sekat-sekat tradisi dan budaya yang berbeda-beda. Contoh, Nabi kalau makan itu pakai tangan, tangannya 3 jari.
Bisa orang menceng makan pakai 3 jari? Ya kudu bisa. Niru Nabi, cuma dilihat dulu keadaannya. Kalau makanannya makanan kering, bisa kita makan pakai jari. Karena Nabi makannya roti dulu. Orang menceng makannya bubur sama soto. Gimana makan pakai jari? Dibobok, jorok. Nah, itu namanya ngikut, tapi kudu menyesuaikan. Maka ada istilah kemasannya boleh sama, isinya bisa beda, atau kemasannya beda, isinya sama. Kemasannya bisa saja sama-sama pembuat, tapi isinya bisa rengginang. Iya begitu. Contoh nih, Nabi manggil bininya, panggilannya ya Humairah, wahai istriku yang wajahnya kemerah-merahan. Ibu pernah dipanggil begitu sama lakinya? Kan Nabi ngomong, Pak, begitu waktu memanggil bini ya Humairah. Cuma masalah bagi kita. Kalau Nabi manggil begitu, karena memang istri Nabi Siti Aisyah itu terkenal sebagai wanita tercantik. Dia disebut Quraisy, kulitnya putih bening, wajahnya merona kemerah-merahan, merah bawaan orang, bukan merah blaspon model orang menceng. Maka dipanggil ya Humairah. Lah kalau bini kita hitam dipanggil Humairah gimana juga? Nyontoh Nabi bisa berantem sama bini, itu kan? Jadi manggilnya apa? Ya kita nggak usah lebay-lebay banget manggil bini ya Humairah. Itu cara Nabi, kita ambil pemahamannya. Nabi itu ngajarin kita untuk selalu merawat cinta kasih kepada pasangan kita. Dan merawat cinta kasih itu bukan persoalan gampang. Kalau lagi pacaran kan ngomong aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku rindu kamu. Tidak ada seorang pun di hatiku kecuali kamu. No one in my heart only you. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Biasa itu waktu pacaran. Udah jadi nenek-nenek kayak gini, maki-maki coba ngomong cinta, bisa nggak? Ada rayuan gombal. Rayuan gombal yang ada. Coba Pak paksain niru Nabi kalau bisa. Kan tanda cinta kudu ngikut Nabi. Ngomong cinta nggak bisa. Kalau Bapak paksain juga ngomong aku cinta kamu, ini tentang berulang dan dari sini. Ntar ngomong nenek bilang aku cinta kamu, kayaknya nenek pas subuh juga tidur itu. Nenek aja pikirin jangan-jangan aki-aki mau ngabisin ya. Bisa jadi. Itu Nabi ngasih contoh sampai kita bagaimana cara merawat cinta kasih kita. Di saat usia kita sudah menua, tetap mesti dirawat itu cinta kasihnya. Salah satu caranya adalah membangun rasa percaya diri pada pasangan, yaitu memuji istri. Nabi puji istrinya dengan panggilan ya Humairah, wahai istriku yang cantik, kan begitu. Dipuji Pak, bini itu contoh Nabi. Nggak usah ngomong aku cinta kamu, di alam-alam dikit. Seneng gak di alam sama laki? Dengerin Pak, bini itu seneng di alam sama laki. Kan mendingan ngalem bini dewek daripada ngalem bini orang. Bener Bu? Sama itu juga. Nonton Nabi alam laki. Iya. Puji suamimu. Tapi rumput di tetangga itu lebih indah. Benar. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Ntar mah diinjek kebon aja. Jangan memuji yang lain, mendingan memuji laki dewek. Jelek-jelek ke laki kita, betul. Dan biar begitu juga hidupnya udah bisa ngidupin kita begitu daripada memuji laki orang. Laki gak pernah di alam, laki orang mulu diangkat-angkat. Suek jadi bunyi begitu. Bener ya Pak? Belainnya bapak-bapak dah. Bu, daripada makan singkong, daripada makan roti menghayal, kan mendingan makan singkong beneran. Ya,
Emang adanya singkong ya rawatin singkong. Jaga-jaga ini enak. Gampang ngenes aja pengen makan roti yang kagak ada sih. Roti di rumah tetangga, singkong di rumah dewek. Mendingan makan singkong di rumah kita. Betul? Yang betul aja. Nah, yang paling sempurna ngikut dan nyontoh Nabi itu para sahabat Nabi. Itu baru sempurna cara ngikutnya. Apapun yang dilakukan Nabi, mereka tiru secara total. Sedangkan kita mesti ditafsir, mesti dirinci dulu, lihat konteksnya. Dan orang-orang yang tahu tentang perilaku Nabi secara utuh, para sahabat secara sempurna adalah orang yang nyambung urutannya dan memahami ajaran, nasnya, baik Al-Quran maupun sunnahnya. Saya tidak akan panjang ngomong, terlalu lama juga kagak enak. Saya udah tumben ini jadwal pakai bentrok. Saya terima jadwal ya pagi ya 1, sore kalau ada 1, malam 1. Nggak mau terima banyak-banyak, capek. Banyak. Adanya kagak mau bentrok tuh, kadang-kadang diudah-udah sama panitia. Capek banget rasanya diudah-udah. Ke satu aja, jadi aman, nyaman. Saya akan sampaikan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah itu kata pasti dari Allah bahwa kita harus niru dan ngikutin Nabi. Sedangkan yang paling sempurna ikut Nabi adalah para sahabat. Dan orang-orang sampai hari kiamat ini ada orang yang menempati tempat mulia karena mereka mampu menjalankan ajaran Nabi secara utuh. Dan orang-orang ini senantiasa berusaha terus dengan sungguh-sungguh meniru dan meladani Nabi, sehingga posisinya kemudian diangkat oleh Allah menjadi kekasih-kekasihnya Allah. Mereka itulah disebut dengan para aulia, para wali. Jadi selain sahabat turun kepada tabiin yang mereka sampai akhir hidup, sampai sekarang, sampai nanti dunia kiamat berpegang teguh utuh dengan ajaran Nabi. Ada 3 akhlak yang harus kita miliki agar kita bisa mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah. Ada 3 hal, 3 sifat, 3 karakter. Dimanapun kita ada, gak boleh kita lepas ini. Kalaupun kita gak punya, mesti kita raih. Ibu kalau lihat kudungan orang bagus pengen punya baju bagus pengen punya, lihat rumah bagus pengen punya. Coba lihat sosok yang terbaik, yang bagus dalam menjalankan agama yang tadi saya bilang, para sahabat, para aulia. Mereka semua nggak lepas dari 3 hal ini, Bu. Nih, semua ini kata ulama begitu. Mereka mulia bukan bikathrati qiyamihim wa siyamihim, diangkat jadi wali abdal bukan karena banyak sholatnya di malam hari, bukan karena banyak puasa di siang hari, tetapi dengan 3 hal yang ibu bawa pulang tadi. Sama-sama saya juga lagi belajar. Ini 3 hal ini kalau kita punya, insya Allah kita disayang sama Allah. Yang pertama, sakhawatun nafsi. Secara harfiah artinya memiliki jiwa yang dermawan. 1. Yang kedua, salamatus sadri. Punya hati yang baik, hati yang damai. Dan yang ketiga, an-nasihah lil muslimin atau rahmatul muslimin. Punya jiwa yang penyayang kepada semua orang. Itu 3. Kalau bicara tentang sahwatul nafsi, kedermawanan jiwa, itu landasan ketika Nabi itu terkenal yang al-jud, orang yang sangat dermawan. Bahkan Nabi itu nggak pernah nyimpen sampai besok hari kalau ada jatah dan milik orang miskin di rumah Nabi, karena ada orang titip sedekahnya kepada Nabi. Nabi nggak akan tidur sebelum sedekah ini nyampe kepada orang lain.
Nabi mengambil dari yang namanya khumus, 1/5 dari ghanimah, dan itu untuk jatah kehidupan Nabi selama 1 tahun. Tapi seringkali nggak sampai 1 tahun udah habis jatah itu, karena mesti Nabi bagiin kepada orang lain. Sementara Nabi lebih memilih hidup dalam keadaan kekurangan. Kita dapat riwayat Siti Aisyah rumahnya beberapa bulan nggak ngepul dapurnya karena nggak masak, karena nggak ada lagi yang bisa dimakan. Hidup dengan air dan korma saja, nggak masak. Pernah dapat riwayat itu? Pernah dengar begitu? Nabi mengganjal perutnya, pernah dengar? Lapar. Siti Fatimah, anak Nabi, ketika dia membuat roti kasar dari gandum yang kasar tanpa diayak, lalu jadi roti, begitu matang dia potong, sepotong itu dibawa ke rumah bapaknya karena dia teringat dengan bapaknya yang sering lapar. Dibawa ke rumah bapaknya, yaitu baginda Rasulullah SAW. Lalu apa kata Nabi? Wahai putriku, ketahuilah roti ini adalah makanan pertama yang akan masuk ke dalam perut ayahmu. Setelah beberapa hari perut ini tidak masuk apa-apa. Padahal Nabi punya jatah dari humus itu selama 1 tahun, tapi Nabi seringkali kekurangan karena Nabi lebih memberikan kepada orang lain. Nabi lebih memilih lapar ketimbang perut orang lain yang lapar. Coba bisa nggak begitu-gitu? Boro-boro berani lapar demi nyanyiin perut orang. Perut udah mau meleduk juga, kulitnya belum hilang-hilang, makanan sampai pada basi di rumah. Sementara orang lain kelaparan. Makanya Nabi ancamkan kepada kita, laisa minna man bata syab'anan wa jaruhu ja'i'un an jambayhi wa ya'lam. Bukan termasuk golongan kami. Atau para ulama lebih memilih penerjemahan atau pemahaman yang lebih sederhana, bukan termasuk orang yang jalanin sunnah kami, bukan termasuk orang yang niru kehidupan kami, yang mereka tidur di malam hari dalam keadaan kenyang sementara dia tahu tetangganya lapar. Coba apa maknanya? Peduli kepada orang. Jangan ngaku Islam kalau kita nggak pernah peduli dengan nasib orang lain. Gak usah pakai tunggu diminta, memberi dan memberi, berbagi dan berbagi. Kita kadang udah dimintanya kagak bagi, mohon maaf ini. Ibu-ibu ini banyak nih kadang-kadang nih. Orang minta, ibu malah minta lagi. Udah tahu pengemis datang, assalamualaikum, tangannya udah begini aja. Ibu kan paham nggak ibu? Kalau orang datang assalamualaikum tangannya sambil begini, paham kan? Berarti dia minta. Kenapa ibu keluar dari rumah dengan belakangnya teriak maaf ya? Dan orang minta, terus ibu minta lagi. Yang ini minta duit, yang punya rumah minta. Pernah ngalamin begitu? Ibu pernah begitu? Istighfar umat Nabi banyakin suara dulu. Itu ibu pengemis, dia minta begini, dia minta jatah itu enggak kan? Enggak. Dia minta berapa? Enggak kan? Ibu kasih berapa aja kan dia terima. Ibu kasih 100.000 dia senang. Ya apalagi. Korinya Muhammad Alvin. Terima lah dia kasih 100.000. Ya mau terima lah. Terima. Pernah ngasih? Mikir 1.000 kali. Itu namanya sakhawat, apalagi dengan kerabat kita. Nih hari ini kadang-kadang juga lain ya orang. Sama bestinya dia bisa korban apa aja. Bestinya apa aja dia kasih. Saudaranya dewek nggak pernah dia bagi. Ada yang begitu ada. Tiap minggu jalan-jalan sama besti, makan di mana-mana, pasang status. Saudaranya sendiri ngenes itu mulia. Orang mulut diajak-ajak, gua jaga penanya. Padahal kan yang mesti diberi yang kerabat tuh. Yas'alunaka ma'adha yunfikun. Iya. Mereka bertanya kepadamu, apa yang harus kita infakkan? Ngisi kori di mana-mana. Kul ma anfaqtum min syai'in falil walidain wal aqrabin.
Infakmu itu yang pertama adalah orang tuamu, yang kedua kerabatmu, wal yatama wal masakin, baru besti ke belakang. Gitu. Ini kadang-kadang salah kaprah. Baik sih baik, cuman baiknya sama orang, sama saudara dewek. Salah nggak kalau begitu? Ntar kalau mana-mana udah baku, nah saudara-saudara juga, benar. Tapi kadang-kadangnya sama saudara kok pegel juga kita. Kadang kita baikin saudara, romannya makin aja. Ya. Kita ini kadang-kadang baik aja sedikit romannya, kita jadi ATM. Orang sekarang tuh serba salah. Kalau orang dulu dibayarin malah malu, orang sekarang dibayarin malah melunjak. Udah pokoknya Bu, yang penting mah kita jangan sampai dicap sama orang sebagai orang pelit, dan jangan juga sampai dinilai Allah kita hamba yang pelit. Kenapa? Karena orang pelit itu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari sorga, dekatnya ke neraka. Dan orang pelit itu adalah orang yang berjiwa miskin. Oh, orang sekaya apapun Bu, mobilnya berjejer, rumahnya berapa lantai begitu, kebunnya berapa luas, tabungannya simpennya berapa miliar, tapi pelit berarti jiwanya memang miskin. Orang walaupun gak punya apa-apa, kalau senang memberi berarti memang mentalnya mental kaya. Ibu jadi orang kaya apa jadi orang miskin? Kaya. Jadi orang kaya jangan nunggu banyak duit, banyak memberi, berarti kamu udah kaya. Begitu. Nunggu banyak duit mah gak ada batasnya. Saya punya uang 10 miliar, Ustaz Maaf punya uang 15 miliar, bukan banyakan dia, berarti kayaan dia. Jadi kaya gak ada batasnya. Yang lain punya 20, yang ini kita bilang kita udah kaya, yang lain lebih lagi, kan gak ada batasnya. Nih di sini kaya, punya lapang hati, lalu punya rasa baik hati kepada orang lain. Itu diajarkan oleh Nabi, dan itu justru akan memudahkan jalan rizki kita. Saya punya istilah, itu bukan istilah, ini kajian yang untuk lebih mudah dipahami. Bu, Ibu tahu yang punya kontrakan? Iya. Ada yang punya kontrakan? Iya. Ada yang punya pasar? Ada yang punya toko? Ada yang punya kantor? Ada yang punya pabrik? Gitu kan? Itu kan jalur rezeki namanya. Itu jalur rezeki. Itu di bumi. Jalur rezeki itu ada 18 Bu. Satu di bumi, 17 di langit. Ini salahnya orang pada berebut yang di bumi aja, di mana jalan pada macet. Orang pada berantem, akhirnya pada gitu kan? Itu karena nyarinya di jalur bumi. Sementara di jalur langit ada 17. Salah satu jalurnya adalah sedekah, berinfak. Itu jalur rezeki. Makanya jangan bilang kita memberi orang rezeki kita kurang. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kau belanjakan, apapun yang kau infakkan, Allah bakal ganti. Dan kalau Allah udah ganti, pasti gantinya lebih baik dan lebih banyak. Maka kalau pengen punya rezeki yang lancar, banyak-banyak, yang ada habis, iya, yang ada pasti bakal habis Bu. Tapi kalau kita sedekahin gak bakalan habis. Rezeki kita sebanyak apapun kita makan, kita gunain sendiri, ujungnya pasti bakal habis. Tapi kalau kita sedekahin gak bakalan habis, gak bakalan. Percayalah. Jadi gini, jangan nunggu kaya untuk sedekah, tapi sedekahlah supaya kau jadi orang kaya. Pasang itu status.
Jangan nunggu kaya untuk bersedekah, tapi bersedekahlah supaya kau jadi orang kaya. Gitu. Ibu punya duit 100.000. Contoh nih, yang 50.000 ibu gunakan untuk beli bahan makanan hari ini. Yang 20.000 itu buat biaya anak sekolah, gitu kan? Yang 10.000 lagi ibu kasih pengemis, atau yang 10.000 lagi ibu kasih saudara ibu. Banyak apa jadi ribet ya? 50.000 buat belanja, 20.000 buat anak sekolah. Udah berapa tuh? 70. Kan biasanya pinter kan ngitung duit mama. Jangan perempuan. Kasih saudara 10.000. Kasih apa namanya pengemis 10.000. Duit ibu tinggal berapa? Itulah ibu salah menghitungnya. 50.000 buat belanja, 20.000 buat anak sekolah. Yang 10.000 sedekahin nama saudara karena dari butuh. Yang 10.000 buat minta-minta. Uang kita tinggal berapa? 80.000. 10.000 lagi. 50.000 masih kita pegang buat belanja. Tadi 20. Belanjain. 10.000 lagi. Nah, ini itu Bu, yang pasti yang kita sedekahin nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Cuman di dompet bergeser ke dompet orang itu aja. Tapi hitungan tetap punya siapa? Punya kita. Nih yang wakafin tanah buat masjid, hartanya nggak hilang. Yang diwarisin sama anak bisa habis tuh. Tapi yang diwakafkan, dia sedekahkan, itu catatannya milik dia abadi di sisi Allah. Ini ibu kalau punya emas, ibu antepin aja sekarang, ibu pamer-pamer sama orang, besok ibu mati. Ya kan kita nggak tahu bakal mati kan? Itu emas, ibu simpan, ibu sayang, nyimpannya juga berlapis-lapis kan? Emang nyimpen emas langsung digeletakin begitu aja taruh di kolong? Enggak, berlapis-lapis supaya jangan hilang. Dari mulai dompet, dari toko emas sampai kotak perhiasan, nyimpennya di dalam lemari, lemarinya dikunci lagi udah 4, naruh lemari juga di dalam kamar. Kalau keluar kamarnya dikunci lagi udah 5, kamarnya ada di dalam rumah, rumahnya kalau kondangan dikunci lagi berarti udah 6, rumahnya ada pagernya, pagar ada pintunya, dikunci lagi udah 7. Besok ibu mati, maka ibu lepas dari emas itu bukan lagi punya ibu. Itu punya siapa? Tergantung besok suaminya. Kalau dia kawin lagi sama janda, emas itu berpindah kepada janda. Ibu pikir halus-halus tak pulang dari sini. Apakah ibu rela emas itu menjadi milik janda kampung sebelah? Kalau ibu rela, silakan ibu simpan sampai ibu mati. Tapi kalau ingin harta ibu itu, emas itu menjadi teman ibu dan menjadi alat dan sarana sebab ibu bisa masuk surga, maka jangan simpan emas ibu di rumah. Segera keluarkan dari rumah, infakkan ke jalan Allah, kirim ke jalan surga. Aminnya gampang, kirimnya ini kita tungguin sampai nyali. Mudah-mudahan aja. Bilang sama Ustaz Mas'ud, Ustaz Mas'ud, ini saya punya emas 100 gram. Saya ingin emas ini tetap menjadi milik saya sampai saya masuk surga. Mudah-mudahan ini menjadi asbab saya masuk surga. Ustaz Mas'ud silahkan gunakan emas ini untuk mengembangkan pondok pesantren Al-Kausar. Saya ikhlas, saya redho. Daripada emas ini akan menjadi milik janda. Begitu dong. Hei, maluka ma qaddamta wa ma akharta liwaritika
Hartamu itu yang kau gunakan buat ibadah itu milikmu abadi. Sementara harta yang kau simpan, dia tidak lagi menjadi milikmu saat kau mati, dia akan menjadi milik orang lain. Kalaupun tidak jadi milik janda, jadi milik warisan untuk anak-anak ibu. Ternyata anak ibu kalah sama bininya, habis emas ibu dibelajai sama bininya. Atau emas itu jadi milik anak ibu yang perempuan, anak ibu kalah sama suaminya, dijual sama lakinya buat ngerayu. Janda lagi aja. Janda mulu. Rawan. Kenapa saya nggak ngomong? Bukan, kalau janda itu kan maksudnya bisa. Kalau bini orang udah kita godain bini orang kan nggak boleh. Kalau janda kan boleh ya. Ini bukan mendiskreditkan janda, bukan. Karena dia makan boleh dinikahi. Oh janda juga. Ya nggak apa-apa. Gitu. Mau begitu mau. Lihat kami di rumah simpenannya itu emasnya, lihat. Kalau ingin menjadi teman kita selamanya, jangan disimpan di rumah, segera infakkan di jalan Allah. Baru top. Paham sampai sini? Jadi orang mukmin yang benar, yang baik, yang akan dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, karena ngikut Nabi, yaitu punya jiwa yang Yang kedua, salamatus sadar. Nih, punya jiwa, punya hati yang damai jadi orang. Jangan ngeruat aja punya hati. Tahu ngeruat? Romannya punya hati, enggak demen lihat orang baik. Orang makan bandeng dia ketulangan. Orang beli motor dia beli paramek. Tetangga nempatin rumah baru, dia nempatin rumah sakit. Apa tuh namanya tuh? Dengki. Gak pantas orang beriman begitu. Kenapa gak pantas? Allah udah bilang di Quran, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi jatah kehidupan manusia itu, kami yang ngatur, kata Allah. Ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih sedikit, ada yang dikasih lebih, ada yang dikasih kurang. Allah yang ngatur. Urusan nasib, bu, urusannya Allah. Betul? Allah udah bagi-bagi, maka usah ngiri ngeliat nasib orang. Kalau hidup pengen damai, berhentilah melihat nasib orang. Syukuri nasibmu, lakukan yang terbaik dari posisimu sendiri. Gak usah coba begini, gak usah coba. Lihat laki orang ganteng ngenes, lihat rumah orang bagus meriah. Apa itu begitu? Itu namanya hatinya gak damai. Kadang-kadang emak-emak tuh ada aja, kalau kondangan lihat rumah bagus pakai ngenes. Saya itu rumah gedenya, itu nyapunya bagaimana? Kalau bodoh diminta, ya orang yang punya rumah dia mikirin nyapu. Ada yang itu ada orang? Masa? Biarin itu. Kalau kita pengen bahagia, syukuri yang kita terima, yang baik, yang kurang baik sabari, sudah segitu saja. Makanya Nabi doanya apa? Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura. Ya Allah, jadikan aku hamba yang pandai syukur, jadikan aku hamba yang pintar bersabar. Sabar, udah itu aja. Kadang-kadang memuncak kebencian kita akhirnya sama orang. Orang nggak salah, kita merasa kita bahwa ini udah salah kan, udah gede-gede aja orang. Itu namanya nggak salah matusel. Iman kita nggak berfungsi kalau begitu. Jadikan mukmin yang hidup hatinya, hidup fisik dan hidup hatinya, jangan rusak. Yang kedua sombong, tantang betetek. Benar yang ngomong sombong ya, kita kadang-kadang sombong juga jadi orang. Salah satu tanda sombong itu apa? Suka ngeremehin orang lain.
Ini kadang-kadang yang dikasih cakep, kayak cakep banget. Yang dikasih ganteng, romannya kepedean. Padahal kan cakep kita, ganteng kita bukan bikinan kita. Allah yang bikin. Syukuri itu orang cakep dan yang jelek gak usah rendah hati, gak usah rendah diri, gak usah. Dapat mengenal saja ya Allah, apa sih saya diciptain begini? Jangan. Syukuri. Orang jelek juga punya jasa mempertegas cakepnya orang cakep tuh. Nggak paham dia ngomong. Orang cakep jangan kepedean, orang jelek jangan rendah hati, dan jangan rendah diri. Jangan. Kenapa? Orang jelek juga punya jasa mempertegas cantiknya orang cantik. Coba kalau cantik semua nggak jelas. Gara-gara orang jelek lah ketahuan mana yang cakep. Makanya orang nggak boleh saling iri, ngeremehin. Saya ditantang Ustaz begini, diundang, dipanggil, kasih manggung, minuman yang segala macam-macam, tadi kopi ditawarin segala macam, dihormati, dihargai. Saya nggak boleh ngerendahin orang. Betapapun saya dimuliakan, saya mesti bersyukur. Dan kemuliaan itu bukan punya saya, punya Allah. Dan saya nggak boleh ngeremehin orang. Kenapa? Meskipun saya Ustaz begini, ini tadi dibilang ke orang, dia bilang Ustaz, dia bilang Kiai, itu orang pada manggil begitu. Gak patut membuat saya kemudian tinggi hati lalu merendahkan dan menganggap remeh orang lain. Itu namanya gak salamatus sadar, gak punya hati yang baik. Kenapa? Karena semua orang punya peran. Jangan anggap hanya diri saya yang paling penting, yang lain gak penting. Zolim saya, sombong namanya saya. Coba bayangin, kalau saya merasa diri saya penting, saya nggak nganggap orang penting. Begitu saya dipanggil, saya datang ujung-ujung masuk sini, ibu keluar semua. Coba, apa artinya saya? Berarti penting ya ibu semua? Penting. Begitu. Ibu bilang rumah tangga kalau nggak ada ibu-ibu, nggak ada saya sebagai ibu rumah tangga, berantakan di rumah. Ibu boleh ngomong begitu. Tapi ibu jangan merasa bahwa ibu paling hebat di rumah tangga itu, karena ini nyari duit laki ibu. Ibu cuman nyuci piring, bersihin ompreng, beli piring, beli ompreng, laki ibu. Siapa yang penting? Sama-sama penting. Laki-laki mentang-mentang bisa cari duit, gak boleh juga sombong sama istri. Kenapa? Emang bapak bisa ngurus rumah tangga gitu? Jangankan seminggu, bini pergi seharian rong, gondangan ke Bogor. Rumah udah kayak kapal pecah urusan. Jadi. Betul. Apa yang bapak bisa lakukan tidak bisa dilakukan oleh istri. Apa yang bisa dilakukan oleh istri tidak bisa dilakukan oleh bapak. Berarti sama-sama punya posisi penting. Ini yang bisa makan sambil nyebokin dia. Makan, nyebokin, makan lagi. Dia doang yang bisa. Ini biar bakal bertatang bertepek kayak apa? Mohon maaf Pak, ditinggal kondangan sehari, anaknya bisa malah kepet. Betul. Kalau pun terpaksa dia nyebokin juga caranya udah beda. Emak mah jerakem tuh anak, dipeluk, dibukain pakai tangan, tangannya kena tai nggak apa-apa dia mah. Dicebokin dengan pelukan kasih sayang. Yang begini mah tawar, makanya bisa. Agak bakalan. Ini pegang pundaknya begitu. Gak bakalan nyopotin lama pakai tangan, pakai kaki. Udah kepegang nih, celana bocah nih. Kayak balik pakai kaki. Udah copot, anak suruh balik, megang tembok. Bukan megang diri dia, mama dipeluk. Kalau bapak maksur megangin tembok, dipengkang pakai serat, disemprot pakai selang. Siapa yang hebat, suami atau istri? Istri. Sembarang. Istri penting, suami juga penting. Yang bisa berantem bertarung buat belain ibu bayar kreditan tuh dia. Berapa banyak laki-lakinya nyangsang di tiang listrik gara-gara jadi nyembur di sawah.
Betul Pak? Demi membela keluarga, mempertaruhkan nyawa. Masya Allah. Jadi makanya kalau punya salamatus sadri, hati ini kudu lempeng niat ini. Jaga hati. Dan yang ketiga rahmatul muslimin, punya rasa belas kasihan. Hidup ini sekarang ini, kenapa kekejaman semakin merajalela, kekejaman bahkan semakin sadis dari hari ke hari? Itu karena kita sudah kehilangan rahmah dalam diri kita, akibat dari kepentingan masing-masing lebih didahulukan ketika kepentingan bersama. Sekarang di rumah tangga ada ibu-ibu ngalamin namanya KDRT, kekerasan dalam rumah. Ada yang babak belur digebukin lakinya, ada yang babak belur itu ada namanya KD. Yang lebih sial mak laki digebukin bini. Padahal kemarin waktu pacaran sehidup mati, ini mau gue matiin lu. Coba hilang rahmatnya, mawadahnya udah lewat, rahmatnya kagak ada. Gak ada yang namanya rumah tangga sakinah. Kenapa kehilangan rahmat? Ada orang tua membunuh anak, ada anak membunuh orang, kehilangan rahmat. Guru atau murid dengan guru sudah mulai terjadi sekarang kekerasan di dunia pendidikan padahal. Masya Allah. Di masyarakat setiap saat kita lihat kita kehilangan rahmah, maka maulid menjadi penting bagi kita untuk mengembalikan kembali semangat rahmatan lil ajaran yang dibawa oleh Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah yang kita sembah, Allah yang kita imani itu adalah zat yang namanya adalah Allah, yang diikuti dengan nama Allah yang lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim, zat yang pengasih dan penyayang. Nabi yang bawa ajaran ini adalah yang Raufur Rahim, Nabi yang santun dan penyayang. Maka alasan apa kita ngaku muslim tapi kita kehilangan rasa kasih sayang? Dan ada fungsinya agama kalau hidup hanya dengan kekejaman dan mementingkan kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan orang lain, kita kehilangan rahmat. Dan sorga itu disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang memiliki rahmat itu, karena hidup kita memang berdasarkan rahmat Allah. Innallaha khalaqa mi'ata rahmatin yauma khalaqas samawati wal ardh. Allah menciptakan 100 rahmat ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Fa ahbata minha ilal ardh. Satu rahmat diturunkan ke muka bumi ini. Biha yatarahamul khalaiq. Dengan satu rahmat ini seluruh makhluk bisa berkasih sayang. Kalau kita melihat ada ayam lagi giring anaknya, coba kita ganggu anaknya satu dipendel kayak kita mamanya. Itu 1/100 rahmat Allah. Kalau kita lihat ada seorang ibu menemani anaknya yang sakit dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dengan mata yang cekung karena dia tiap malam harus begadang nunggu anak yang sedang sakit, kurang makan, kurang tidur demi merawat anaknya yang sakit, itu 1/100 rahmat Allah. Kalau kita melihat hari ini tidak ada ceritanya singa makan anaknya, itu ada namanya 1/100 rahmat. Tapi kenapa manusia hari ini ada orang tua membunuh anak, ada anak bunuh orang tua, kita kehilangan 1/100 rahmat Allah. Padahal Nabi bilang apa? Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang penyayang pasti akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Oleh karena itu kata Nabi, irhamu man fil ardh. Sayangi yang di bumi, yarhamkum man fis sama. Niscaya yang di langit, itu para malaikat akan senantiasa memintakan rahmatnya kepadamu. Rahmat Allah akan dimintakan untukmu. Jadi kita ini akan menjadi orang-orang disayang kalau kita punya rasa belas kasih. Jangan hilangin itu, betapapun berat tekanan hidup kita. Hidupkan rasa kasih sayang. Jangan jadi orang yang kejam tanpa ada sentuhan belas kasih. Tanda kita iman kita baik, kita punya rasa kasih kepada siapapun. Jelas? Jelas. Paham? Ya, jelas dan paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Bu. Ya, demikian ya. Baru saja kita dengarkan tausiah yang baru disampaikan oleh Kiai kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Bu, ada pantun, mau pantun lagi, Bu? Cakep ya? Cakep ya, Pak? Beli sekutan di pasar Anyar. Tidak lupa membeli ketupat. Baru saja kita dengarkan ceramah dari orang yang ganteng. Mudah-mudahan mendapat manfaat. Ya. Dan memang boleh bilang gampang ya Bu ya. Ada suaminya. Lu udah matiin yang tadi udah belum?